Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, channel berbagi hobi. Dan di video kali ini gue akan berbagi pengalaman untuk pemakaian sepatu lari dari Mills, yaitu sepatu Enermax Stream. Setelah sebelumnya gue udah buat video unboxingnya, dan sekarang gue akan berbagi impresi untuk Mills Enermax Stream. Ya, walaupun gue udah buat video unboxingnya, ya bolehlah dilihat lagi sekilas ya untuk Enermax Stream ini, Mills Enermax Stream, bentukan sekilasnya. Ya, jadi ini bahan upper, enggak single layer dengan lubang-lubang ventilasi yang cukup lumayan di sekeliling bagian uppernya. Kemudian untuk lidahnya seperti ini, dia jadi agak kaku ya, dengan tambahan bahan sintetis di bagian atasnya. Untuk lubang-lubang tali sepatunya dia dilapisin lagi bahan sintetis ya, biar kuat. Terus juga untuk bagian dalamnya seperti ini. Ya, ini talinya. Oke, sekarang impresi gue untuk sepatu Mills Enermax Stream. Untuk sizingnya gue pakai size 45. Setelah sebelumnya gue pernah ya untuk pertama kali pakai Enermax itu size 45. Kemudian juga yang kedua gue pakai size 44. Ternyata untuk size 44 gue masih sesek ya. Itu ada videonya di channel ini. Ya, nanti gue kasih linknya di atas ya. Nah, untuk Stream ini, Enermax Stream size 45, untuk bagian lebar-lebarnya ini cukup ya untuk di kaki gue yang biasanya enak gitu ya untuk di sepatu yang ukurannya 44 atau 28 setengah ya. Itu biasanya gue cocok di sepatunya Ortus, itu biasanya di size 44. Atau di sepatu lain yang 28 setengah tapi dia ada 2E-nya atau lebar ya. Untuk sepatu-sepatu lokal gue belum nemu yang lebarnya untuk kaki gue yang ukurannya 10 setengah, kurang lebih 10 setengah. Itu yang nyaman banget baru Ortus aja. Untuk Enermax Stream ini size 45, lebarnya cukupan di kaki gue. Untuk bagian depannya ini gue merasa kepanjangan ya, sisa sekitar 2 jari begini. Jadi feel-nya gue merasa sepatu si Stream ini tuh kepanjangan di kaki gue ya. Jadi berasa agak kepanjangan. Terus untuk feel ngeloknya enak sebenarnya, masih cukupan ya menurut gue. Jadi masih agak meluk ya, tapi nanti tergantung kos kakinya. Kalau di kaki gue, kalau misalnya kakinya cukup atau fittingnya pas gitu ya, jadi menurut gue ini si sepatu Enermax Stream ini nggak beda jauh sama sepatu-sepatu Mills yang lainnya gitu ya. Jadi memang bukan diperuntukkan untuk kaki lebar. Jadi untuk yang untuk yang kakinya ramping ataupun lurus ya, jadi nggak lebar, slim, kakinya slim. Jadi untuk kaki lebar sebenarnya ini bukan peruntukannya. Makanya kalau kaki lebar mungkin up size, tapi nanti konsekuensinya di bagian depannya ini jadi agak lebih longgar ya, agak lebih longgar di bagian depannya. Kemudian untuk bagian tengahnya oke, locknya ya, menurut gue oke, bagus. Dan juga di bagian belakangnya dengan kolar yang busanya menurut gue biasa aja, nggak terlalu tebel-tebel banget ya. Ini masih bisa meluk pergelangan kaki. Kemudian juga untuk di bagian heelnya sini, heel counternya ini cukup keras kalau ditekan, jadinya ini membuat
kaki gue ini secure ya, aman. Jadi nggak ada pergerakan-pergerakan yang lebay. Walaupun secara fitting gue ini kepanjangan, harusnya di sininya juga longgar. Ya, memang agak berasa jadi longgar sedikit, tapi untuk ngeloknya di bagian heelnya ini cakep. Menurut gue masih cakep, ya. Kemudian kita beralih ke midsole ya. Jadi gue pemakaian sepatu ini menurut gue cocok untuk sepatu daily training. Sepatu ini sebenarnya cukup berat ya. Sepatu ini sebenarnya cukup berat, dengan size 45 ini beratnya di atas 300 gram. Ya, jadi memang cukup berat ya, di atas 300 gram. Untuk feel midsole-nya di gue sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget, jadi nggak empuk-empuk banget gitu ya. Feel midsole-nya tuh ya, ini juga masih agak kaku, firm ya. Nah, ya, jadi feel di kaki gue ini nggak bonci ya, nggak terlalu spesial, justru malah bagi kaki gue yang spesial ini adalah di insole-nya. Jadi si insole-nya ini nggak tahu kenapa gue merasa kayak ngebantu banget midsole-nya gitu ya. Jadi perpaduan antara insole sama midsole-nya si Under Max Stream ini itu jadi berasa soft ya. Jadi berasa empuk di kaki. Jadi walaupun ini midsole-nya nggak terlalu empuk-empuk banget, tapi nggak tahu kenapa dengan insole-nya si Mills Hexa Comfort ini, gue merasa kaki gue itu kalau mendarat itu ngerasa nyaman. Pemakaian gue untuk easy juga jadi nyaman ya. Untuk pace pelan dia oke banget, masih enak. Untuk recovery juga masih oke, walaupun nggak yang terbaik gitu ya. Walaupun nggak yang wow banget, untuk recovery masih oke. Kemudian gimana untuk latihan-latihan speed? Menurut gue untuk speed juga ini masih bisa dibawa ya. Maksudnya untuk pace di bawah 7 ini masih bisa ya, masih enak, walaupun di gua gitu, di kaki gua masih berasa agak berat karena memang beratnya yang di atas 300 gram ya. Bisa, tapi bukan yang spesial untuk speed kalau itu yang gue rasain di kaki gue. Untuk pace kecil masih bisa. Jadi untuk speed, latihan speed sebenarnya juga masih bisa. Dan untuk kestabilan, midsole-nya ini termasuk stabil. Oke banget stabilnya. Jadi untuk kita yang lari misalnya rutenya bolak-balik gitu ya, pada saat di rutenya itu kita harus muter, ini pergerakan si midsole-nya ini stabil banget ya. Jadi enak gitu ya. Walaupun di gue berasa kepanjangan, dia masih stabil dan masih meluk pada saat dipakai untuk manuver belok. Kemudian untuk bagian outsole-nya yang full rubber ini harusnya awet ya, karena ini cukup lumayan full rubber, walaupun nggak tebal-tebal banget ini rubbernya ya. Nah, ini menurut gue cukup awet ya. Kemudian dipakai untuk traksinya juga enak ya. Untuk transisinya, terus traksinya dia enak, walaupun gue merasa nggak bonci ya. Jadi ya untuk boncinya ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu berasa di kaki gue. Cuma untuk transisinya dan traksinya gitu ya, traksinya ini menurut gue enak. Outsole-nya si Under Max Stream ini, dan dia nggak licin ya. Gue pemakaian di aspal, kemudian juga di trek atau rute berlari gue yang agak-agak berdebu sedikit, ini masih oke. Outsole rubbernya si Under Max Stream ini ya. Kemudian kemarin yang gue lupa, ini gue kasih lihat ya di unboxing, ini karet ya yang bikin nyatu di
uppernya. Nah, kelihatan ya. Selain itu, gue punya catatan juga buat si lidahnya Enermax Stream ini. Ini dengan tambahan bahan seperti ini jadi berasa agak kaku di kaki ya. Jadi kalau di pergelakan kaki itu agak neken sedikit. Kemudian pada saat nanti dipakai, dia akan turun kalau di kaki gue. Terus nanti tali sepatunya ini nyisa di bagian ujung sini. Jadi walaupun masih ada karetnya, dia masih ada pergerakan, ya wajar sih ya. Rata-rata juga masih ada pergerakan gitu ya. Cuma untuk karet yang tadi itu cukup menolong. Menolongnya nggak bergerak kanan dan kiri, tapi dia turun sedikit ya. Jadi untuk Enermax Stream ini menurut gue bisa untuk daily training. Untuk sehari-hari cukup satu dulu sepatu ini bisa banget ya. Apalagi memang untuk budget pemula dan segala macamnya, pelajar ya bisa pilih sepatu ini. Untuk memulai juga bisa. Jadi mau dipakai speed, mau dipakai easy, pace 7 ke bawah. Gue yang pace lambat pun masih cukup nyaman untuk pakai Enermax Stream ini. Oke, jadi segitu dulu video gue kali ini ya. Untuk impresi pemakaian gua untuk Enermax Stream ini. Terima kasih yang udah nonton. Tunggu video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.